Tahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal fasikun walau karihal musyrikun walau karihal mujrimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kanugrahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah kita saged makempal tholabul ilmi ngaji sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan huru-hara menjelang hari kiamat. Dari Rawahul Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hatta yakuna waladan ghaidan, sampai kemudian muncul anak-anak keturunan tapi ghaidan. Ghaidan itu apa? Menjengkelkan. Jadi menjelang hari kiamat nanti jenengan akan menghadapi masalah tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan anak, di mana kemudian anak-anak itu bukan seperti ayah atau mbah-mbah mereka, tapi menjadi ghaidan. Ghaidan itu apa? Menjengkelkan. Wa mataron kaidan, kemudian ada musim pranoto, ya, pranoto mongso ya, atau kemudian hujan salah musim. Mataru fi saif, yaitu hujan pada waktu saif. Saif itu adalah musim panas. Dan sekarang terjadi kan banjir di Amerika, kemudian angin wipa di Hong Kong yang sampai menerbangkan orang itu ya. Atau angin yang sangat kencang sekali, atau kemudian yang terjadi adalah banyak sekali ya kejadian aneh yang menjelang hari kiamat. Kemudian wayafidha li'amu fayudhan, kemudian akan muncul orang-orang yang jahat. Jadi orang-orang yang jahat itu kemudian akan muncul semua dalam berbagai tipe, dari anak kecil sampai orang tua. Kemudian wayaghidha kiramu qaidan, kemudian orang kiram atau orang yang mulia itu kemudian mulai langka. Orang yang baik mulai sulit untuk ditemui. Wa yajtari'u as-saghir 'alal kabir, kemudian orang sighar atau orang-orang kecil itu berani melawan orang-orang yang besar. Orang yang besar di sini adalah orang yang mempunyai kapasitas agama yang baik, itu kemudian dikalahkan dengan orang-orang yang ya mempunyai kekuatan komunitas tapi mereka tidak mempunyai akhlak yang mulia. Ya, ini zaman-zaman ini ya sudah mulai keluar hal-hal yang seperti itu. Kemudian wala aimu alal kiram. Wala aimul alal kiram itu orang-orang yang kiram, yang baik itu dilawan oleh orang-orang yang jahat. Ya, ini adalah ya, beberapa hal yang terjadi menjelang hari kiamat. Kita bahas ya satu persatu berkaitan dengan fenomena itu menjelang akhir zaman. Tadi yang pertama la taqumu sa'ah hatta yakuna waladan ghaidan. Tidak akan tegak hari kiamat kemudian muncul yang namanya anak-anak yang sangat menjengkelkan sekali. Dalam surah An-Nisa ayat 9 ya Allah memberikan peringatan kepada kita, wal yahsal ladzina lau tarahu min khalbihim duriyatan di'afan khafu alaihim
falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadidan. Ini An-Nisa ayat 9, di mana ya dalam ayat itu takutlah kamu, wal yakhsal ladzi, takut kepada siapa, lautarroku min khalbihim, apabila kamu mati dan meninggalkan ya dzurriyyatan di'afan, yaitu adalah keturunan yang di'afan, yaitu keturunan yang lemah. Khafu alaihim, maka takutlah kamu ketika meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan tidak mempunyai keimanan. Khafu alaihim. Kemudian solusinya apa? Ada dua solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqullah, kamu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qawlan sadidan, dan kemudian kamu harus berkata dengan perkataan yang baik, alias hifdzul lisan, yaitu memelihara lisan. Jadi ma'asyiral muslimin, dzurriyyatan di'afan atau generasi yang lemah, jenengan bisa melihat ya, itu kemudian diajarkan oleh para aktris-aktris kita. Misalnya Rina Nose itu ya, itu setiap wawancara kan mesti diwawancarai, oh saya lebih enjoy kalau free child. Free child itu apa? Tidak mempunyai anak. Sehingga ini kemudian masuk ke dalam ranah mindsetnya generasi muda kita, sehingga mereka itu kemudian tidak percaya lagi pada rezeki. Ya, kan di dalam Al-Quran dikatakan wa angkihu, maka menikahlah kamu ya dengan orang yang agamanya baik. Wa in fuqara, kalau kamu kemudian itu fuqara atau miskin, yughnihimullahu min fadlihi, pasti Allah akan mengkayakan kamu dengan pernikahan tadi. Kira-kira sekarang anak-anak percaya pada ayat ini no betul? Banyak yang tidak percaya, sehingga mereka harus menunda pernikahannya. Beberapa teman, kolega, pasien itu konsultasi, kenapa anak-anak mereka kok nggak mau menikah. Dulu menikah 17, 18 tahun, 20 tahun biasa. Sekarang ini kalau belum 30, 35 tahun belum mau menikah. Karena apa? Alasannya meneruskan karir. Sehingga kalau kemudian karir, kalau diperturutkan, kira-kira mari apa enggak, Pak? Ini ada teman saya itu usianya sama seperti saya, 55 tahun. Kemarin telepon disuruh mencarikan suami karena dia belum menikah. Bayangkan, saya sudah punya anak 6, cucu 4 ya. Dia masih belum menikah. Karena alasannya apa? Mengejar karir. Jadi ketika semuanya sudah terlampaui, apalagi umur 50 kan biasanya, jangankan 50, 45 saja sudah menopause. Ya benda. Lalu ini kemudian 55 ya tojeh kabeh nanti ya, lorong kabeh itu. Malah akan menimbulkan banyak ketidaksinkronannya nanti dengan pasangannya. Karena apa? Menunda tadi, engkuai. Ternyata al-waktu yang bisur'ah. Waktu itu berputar secara cepat. La taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat. Hatta yataqarrabuz zaman, sampai kemudian zaman itu berputar sangat cepat. As-sanah kasahri, maka 1 tahun seperti 1 bulan. As-sahru kal yaum, kemudian 1 minggu itu seperti 1 hari saja. Wal yaum kasa'ah, kemudian 1 hari itu seperti 1 jam saja. Coba jenengan bangun pagi, ya udah ya moro-moro wis sore. Ya pada bar salat isya turu sesuk wis isuk meneh. Ya waktu begitu berjalan sangat cepat sekali. Al waktu yamdo bisur'ah. Karena itu Rasulullah mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu nggak hati-hati, pasti kepalamu akan terpenggal. Alias apa? Rugi besar kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, bagaimana caranya supaya anak kita tidak menjadi waladan khaidan. Kita sudah gulo wentah apik-apik di rumah, begitu keluar rumah lingkungannya tidak bagus. Ya benar. Karena itu tanda kebahagiaan menurut Ibnu Abbas itu ada 6.
Yang pertama adalah kolbun sakirun, kalau orang itu gampang bersyukur. Yang kedua adalah azwajun solihatun, yaitu adalah suami atau pasangan atau istri yang solihah, ya, solih dan solihah. Wal auladu abroron, kemudian anak yang baik. Coba ini tiga ini sudah mentes semua. Hati yang bersyukur, pasangan yang solih dan solihah, kemudian anak yang baik. Ya, kemudian yang ketiga tolabul halal. Kalau mencari rezeki, maka dia mencari rezeki yang halal. Ya, kemudian yang kelima yaitu adalah bi'ah solihah, yaitu adalah lingkungan yang baik. Baru yang keenam, ya, ada 7 ya. Yang keenam itu adalah ya tolabul ilmi. Kalau orang itu suka mencari ilmu, itu tanda daripada kebahagiaan. Karena kalau jenengan mencari ilmu, maka wawasan jenengan itu bisa menjangkau beberapa tahun. Jenengan kan seakan hidup untuk hari sekarang kan, tapi begitu mempelajari hari kiamat, pikiran jenengan itu sampai pada hari kiamat. Persiapannya sejak jenengan itu ya tamyiz atau fase balik. Maka jenengan mempunyai jangkauan yang panjang ketika jenengan mencari ilmu. Kemudian yang ketujuh adalah al-umru al-barokah, yaitu umur yang barokah. Ini 7 tanda bahagia menurut Ibnu Abbas. Yang menjadi perhatian kita yang kelima, yaitu apa? Yaitu adalah bi'ah solihah, yaitu lingkungan yang baik. Jadi ma'asyiral muslimin, jenengan sudah susah-susah menyekolahkan anak di pondok, tapi begitu pulang gur main HP sampai liburannya selesai. Iya benar. Anak saya pun juga demikian, mondok sudah hafal 30 juz, mulai jadi main Mobile Legends. Karena itu kemudian saya suruh untuk naik gunung, ya untuk hiking, untuk traveling, supaya apa? Ya supaya mereka tidak mager di rumah. Ya karena apa? Teman-temannya ini sangat mempengaruhi sekali. Wah, bro, ini kan ya masa liburan, mesti santai-santainya. Hidup itu harus santai. Perkataan itu adalah perkataan yang tidak tepat. Karena apa? Membuat anak itu menghabiskan waktunya cuma sia-sia. Sedangkan waktu itu sebenarnya sangat berharga. Wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia itu semuanya pasti akan merugi. Kecuali siapa? Yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesanan dalam kesabaran, dan berpesan-pesanan di dalam kebajikan. Maka itulah orang yang tidak akan pernah merugi. Semuanya pasti merugi, ma'asyiral muslimin. Negara adidaya seperti Amerika Serikat yang ngemplang Indonesia sampai ya bertriliun-triliun rupiah. Coba bayangkan ya. Untuk menurunkan tarif dari 32% ke 19%, Indonesia harus membayar mahal. 1, beli pesawat terbang. 2, ya, semua daripada ekspor Amerika tidak boleh dipajaki. Ketiga, seluruh alat-alat perang harus disuplai dari Amerika semua. Dan kemudian yang keempat apa? Surat obligasi, surat berharga, saham dan sebagainya itu harus dimudahkan, investor Amerika bisa masuk. Yang berikutnya adalah semua pertambangan harus mempunyai akses 100%. Kira-kira ini nomboten negara ini. Cuma menurunkan tarif 32% ke 19%. Indonesia harus membuka semuanya itu untuk kemudian dijajah oleh negara Amerika. Amerika yang super power seperti itu, ternyata dia itu warga negaranya clay semua, homeless, pengangguran itu merajalela di mana-mana. Jangan tahu di Los Angeles setelah ada ya banjir, ada longsor, kemudian ada kebakaran, ya, kemudian ada berbagai macam bencana, angin topan dan sebagainya. Itu kemudian telah dihantam beberapa kali, properti banyak yang rusak, kredit kemudian tidak bisa terbayarkan, banyak rumah yang dirampas oleh bank, sehingga akhirnya manusia itu tengkleler semua. Dari Hollywood sampai kemudian ya, pantai San Marina, semuanya dalam keadaan homeless. Yang menguasai dunia siapa ya? Sebagian kecil saja.
Orang-orang kaya yang kemudian mereka mempunyai akses modal yang besar. Sehingga duwe modal, ya modal madul. Ya Banda, coba jenengan lihat ya, homeless ya di Amerika. Ya, searching yang Google saja atau YouTube, thread wes keluar semua. Berbagai macam homeless ya, atau orang yang tidak punya rumah itu dalam keadaan banyak. Jenengan enak, sholat ngeten iki ya enak, enek AC-ne, mulih enek sarapan, diundang tonggone selamatan, ya makan juga cukup, tidur juga ya nyenyak. Mulakno wong sakti itu ditombak lakak-lakak, dibedil mencicil, kayak bantal turu. Turunnya jenengan tuh enak semua. Ya, homeless di sana itu luar biasa. Belum selesai itu terjadi perang berbagai front. Coba jenengan lihat ya, hampir semua perang itu antara kubu kiri dan kubu kanan. Perang yang terbaru Kamboja dengan Thailand, tahu ya? Kamboja dengan Thailand itu karena apa? Petanya Hun Sen. Hun Sen itu adalah pendiri Kamboja. Ya, setelah kemudian dulu dikuasai oleh Khmer Merah, yaitu kemudian dikuasai oleh ya komunis, maka Hun Sen itu kemudian meluaskan petanya itu sampai ke Thailand. Ideologinya apa Kamboja? Ideologinya apa? Komunis. Ya Banda? Vietnam komunis. Thailand ideologinya jangan dibilang LGBT ya. Karena di Thailand itu ada 18 jenis kelamin. Kira-kira kalau jenengan lihat sing banyak dikontrak menjadi mercenaries. Mercenaries itu adalah pasukan bayaran. Pasukan bayarannya Israel kebanyakan dari mana? Dari Thailand. Iya Banda? Yang paling dibebaskan oleh Hamas kan sebagian orang Thailand. Akhirnya apa? Proksi mereka Amerika dan Israel. Jadi Kamboja, Vietnam, ya Myanmar itu kemudian ya mempunyai dekeng ya dari Rusia komunis, sedangkan kemudian Thailand dekengnya itu Amerika, Israel, Inggris, Prancis. Perang apa itu? Perang proksi. Proksi itu apa? Boneka. Dalam rangka apa? Supaya resources mereka itu menjadi semakin kuat menjelang ya akhir dunia ini ketika semua sumber daya alam itu menurun semua. Coba Cina itu sekarang ya sudah menciptakan kincir angin itu tidak usah dipancangkan, diterbangkan Pak. Jadi kincir angin ini kalau kemudian dipancangkan gini, anginnya kan statis kan, nggak bisa golek angin. Itu mereka menggunakan pesawat itu yang mencari angin di atas, lebih stabil, lebih kuat listriknya, bahkan lebih kemudian menjanjikan dan itu gratis. Nah Indonesia kan semuanya dengan menggunakan batu bara, ya benar. Semua listrik di Indonesia dari Sabang ke Merauke itu menggunakan batu bara. Kalau menggunakan batu bara, kira-kira kalau entek bisa diganti napa mboten? Yo ngaplo nek wis entek. Ya Banda, kan nggak bisa digantikan lagi. Ya, karena sumber daya yang akan habis tidak bisa didaur ulang lagi. Karena itu ma'asyiral muslimin, ujung-ujungnya apa? Ketika mereka tidak bisa mengakses kesejahteraan, miskin. Kalau sudah miskin bagaimana? Ideologi yang berkembang mesti komunis, sosialis. Ya, kemiskinan itu identik dengan sosialis, komunis. Dan mereka itu kemudian diciptakan di mindsetnya itu revolusioner supaya kemudian mereka mampu merubah tadi. Ya, ujung-ujungnya apa? Ini nanti akan kemudian terjadi tumbukan antara kiri yaitu para komunis sosialis dan kemudian kapitalis borjuis itu yang di tingkat atas. Korbannya siapa? Umat Islam. Ya Banda, pertarungan Cina, pertarungan ya Rusia, ya pertarungan antara Rusia Ukraina itu kan barat dan timur. Pertarungan antara Suriah dengan Israel barat dan timur. Pertarungan antara Kamboja dengan Thailand juga barat dan timur. Barat itu negara barat, timur itu apa? Rusia, Cina, komunis dan sebagainya. Sing korban siapa? Ya umat Islam. Karena tempat pertarungannya itu di tempat kaum muslimin.
Loh, di Thailand apa ada umat Islam? Banyak. Umat Islam itu di Thailand Selatan. Ya, namanya Patani. Jenengan tahu salah satu temannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang merupakan ya salah satu teman beliau ketika thalabul ilmi di Mekah, namanya Syekh Daud Al-Patani. Beliau berasal dari negeri Patani, Thailand Selatan. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, seorang ulama yang menuliskan risalah jihad yang berasal dari Palembang. Kalau Abdul Somad Batubara itu Ustadz Somad. Ya, namanya Batubara, itu masih temannya Kosmas Batubara, menteri zaman era Orde Baru. Jadi Ustadz Somad itu namanya marga Bataknya itu adalah Batubara. Abdul Somad Batubara. Tapi kalau Abdul Somad Al-Palembangi itu adalah ulama dari Palembang yang sekelas dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang berjuang ya di daerah Patani dan meninggal di sana. Beliau menulis kitab yang namanya Rizalatul Jihad, yaitu risalah jihad. Bayangkan umai Palembang nuntut ilmu yang Mekah, matine yang Thailand. Komunis juga begitu, ya. Jenengan tahu Tan Malaka yang mengarang Madilog itu ya. Itu lahirnya di Sumatera Barat, namanya Sultan Ibrahim. Dia tukang adzan, punya ilmu dan sebagainya. Gara-gara patah hati, dia berubah menjadi sosialis. Karena pacarnya dirabi oleh ya Tumenggung dari Jawa Barat. Maka dia kemudian patah hati dan berubah menjadi sosialis komunis. Merubah namanya yang baik pemberian orang tua, Sultan Ibrahim, menjadi Tan Malaka. Dia berjuang di mana? Di Burma, di Thailand, bahkan sampai di Filipina. Sampai pemerintah Filipina zaman Ferdinand Marcos itu mengusulkan supaya beliau menjadi pahlawan nasional Filipina, bersanding dengan Ose Rizal. Bayangkan orang Indonesia ya, dan dia pernah menjadi saingannya Pak Karno untuk menjadi presiden RI ini dari kubu kiri. Bayangkan ini orangnya besar sekali. Beliau berjuang lahir di Sumatera Barat, berjuang di berbagai negeri ya, kayak Che Guevara ya dari Asia Tenggara sampai kemudian Formosa. Formosa sekarang menjadi Taiwan. Sampai kemudian dia pulang ke Indonesia, matine teng pundi? Lereng Gunung Wilis. Tahu ya lereng Gunung Wilis? Ya. Ditembak oleh tentara ya karena dia termasuk orang ya komunis. Meskipun dia memimpin partai Murba, bukan partai PKI. Jadi ma'asyiral muslimin, tragedi hidup seperti tadi, berjuangnya yang jati, matinya ya yang Indonesia. Jadi ya pejuang tadi satu kiri, satu Islam. Ya, Syekh Somad Al-Palembangi itu kemudian mengobarkan jihad sampai di Patani. Tapi Tan Malaka mengobarkan komunis itu sampai di Filipina, matine ya lerengi Gunung Wilis yang Kediri. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian membuat kita itu harus kemudian menjadi paham bahwa kita itu kalau kemudian harus takut menurunkan generasi yang di'afan, yaitu generasi yang lemah. Bagaimana meng-create supaya kemudian kita mendapatkan generasi yang kuat? Itu tertera pada surah Luqman. Ya, Luqman ketika menasihati anaknya itu dengan menggunakan hikmah. Dan hikmah itu merupakan panduan atau patokan untuk tarbiyatul aulad, yaitu untuk mendidik supaya mereka mempunyai jiwa yang kuat, iman yang bakuh dan kokoh, akhlak dan mulia dan sohihnya ketika mereka beribadah. Bagaimana ayatnya? Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan kami berikan pada Luqman itu adalah hikmah. Aniskur lillah, maka banyak-banyaklah kamu bersyukur. Wa may yaskur, barang siapa yang bersyukur,
fa innama yaskuru li nafsi, maka syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, sesungguhnya Allah itu maha ghani, maha kaya, lagi maha hamid. Hamid itu apa? Terpuji, tidak perlu pujian dari makhluknya. Karena Allah itu kemudian entitas ya hayyu ya qayyum, hidup dan terus menerus ada sejak zaman azali sampai ya abadan, abadi. Jadi kalau ada orang yang kemudian ya dia itu wamayaskur, ini dibuka dengan bersyukur. Tadi Ibnu Abbas memberikan tanda orang bahagia ada 7. Yang pertama kan adalah qalbun syakirun, yaitu adalah hati yang bersyukur. Karena kalau orang yang bersyukur itu pasti repot. Sudah jadi kades, dulu dari pemuda desa yang teladan, tiba-tiba nuroni bojone tonggoe. Kemudian dia memeras suaminya dan kemudian digerebek pas melakukan itu. Kemudian krungu ceritanya dari Demak. Ya, seorang kades, itu sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja seperti itu. Kayak kemarin juga Mbak Siti Mu'alimah itu, sing anake dikamplengan mbek gurune ngaji, akhirnya kemudian gurune ngaji didenda 20 juta. Krungu nggih niku. Setelah didenda 20 juta ndak iso bayar wong guru ngaji, ngedol montore, guru membeli dikasih 12,5 juta. Dan 12,5 juta itu ternyata ya yang banyak mengambil itu bukan Bu Siti Mu'alimah, tapi siapa? Preman yang menekan Pak Mudinnya tadi. Ujung-ujungnya apa? Semuanya ndak dapat. Ya apa ndak? Bu Siti Mu'alimah ya ora dapat, ya Pak Mudinnya juga rugi. Kemudian dia mengembalikan, harus utang-utang lagi untuk mengembalikan. Sing mangan siapa? Preman. Wa yafidu li'am fayudhan, maka muncullah orang-orang yang jahat yang dia menikmati hasil daripada penderitaan orang lain. Tapi yang jujur akan diganti oleh Allah. Wakil Bupati Taj Yasin, anaknya Mbah Maimun, ini kemudian datang memberikan ganti. Wes le ora usah sedih, tak ganti 20 juta, 2,5 diganti 20 juta. Iya pada? Ya, bahkan Gus Miftah dengaran rotok sadar ya. Langsung kemudian membawa motor baru diberikan kepada orang tadi. Jadi Pak Mudinnya itu yang jujur, ya ketulo ketali tadi moro-moro diganti dengan yang lebih banyak. Bu Siti Mu'alimah yang menuntut wis duwe ilang kudu ngenekne duwene karena dipangan preman, baru dia harus mengganti ya 12,5 juta, dan itu kemudian ditolak oleh Pak Mudin. Wis ndak usah wis. Zaman dulu di kampung kan biasa tuh Pak, rame ngaji ngono, saya dulu disampui ya biasa. Tapi akhirnya kan saya bisa paham toh agama. Ya napa betul? Ya. Ngapalne Alfiyah niku sampai ndredeg ya dijantur yang arep kelas ya. Karena apa? Orang hafal-hafal. Dulu kan begitu ya, Alfiyah itu cuma syair, tapi jumlahnya 1000. Itu disuruh menghafalkan itu harus di luar kepala. Ya orang hafal, suwi hafalnya. Kecuali kalau orang itu dibukakan. Zaman dulu itu ngapalnya sulit sekali. Kalau nggak diancam oleh guru ya udah hafal zaman dulu itu. Jangan tahu kiai sekarang itu kenapa kok hafal? Ya karena mereka itu soro dulu. Mbah Manap ya. Itu ketika kemudian dia belajar itu bayangkan, belajar nyantri sejak umur belasan tahun sampai 53 tahun. 53 tahun baru menikah. Kira-kira jenengan sanggup nunggutin nih kayak Mbak Manap, pendiri Lirboyo. Ya. Mbah Ma'ruf Kedunglo, ya, itu pun juga begitu. Ya, sampai ketulo ketali itu harus ya, menuntut ilmu itu dari berbagai macam. Beliau itu anak ya kalimatnya sangat tajam sekali. Maka Mbah Saikhuna Khalil untuk mengendalikan supaya beliau itu kemudian lisannya enggak terlalu tajam. Tadi kan ada falyakul qaulan sadida, maka berkatalah dengan perkataan yang baik.
tajam tapi kemudian penuh hikmah. Jadi tajam tapi kemudian menjatuhkan orang lain. Itu caranya bagaimana Syekhona Khalil? Disuruh berenang dari Surabaya ke Madura, karena bahasa Syekhona Khalil kan Demangan Bangkalan kan. Nah, itu harus berenang itu dengan ngemut watu. Supaya apa? Supaya dia itu bisa menahan lesan. Loh, kalau sekarang anak kon ngemut watu berenang menyeberangi Selat Madura, kira-kira kena pasal 15 ya, 18 tahun kena nopo tadi. Iya kan? Tapi pendidikan itu seperti tadi, dalam rangka apa? Supaya mereka itu nyanda. Kalau dibiarkan saja anak-anak itu bebas untuk kemudian ya berkreasi, memang bagus. Tapi kalau kemudian mereka tidak punya kendali juga repot. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, supaya kita kemudian mendapatkan hikmah, walaqad ataina luqmanal hikmata aniskur lillah, maka kita harus ya mengajarkan anak itu untuk bersyukur. Alhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu bisa memenuhi mizan. Subhanallahi wa bihamdih, tasbih dan bersyukur pada Allah, tamla'ani ma baina sama'i wal ardi, itu memenuhi antara langit dunia sampai bumi. Pahalanya seperti tadi, subhanallahi wa bihamdih. Ini adalah kalimatani khafifaini, yaitu adalah dua kalimat ringan tapi saqilul fil mizan, tapi berat di timbangan. Karena apa? Tamla'u baina sama'i wal ardi, memenuhi antara langit dan bumi. Pahalanya besar sekali. Tapi jenengan kan entengnya ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini pernah Fatimah Az-Zahra, putrinya Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi itu ketika perang mendapatkan ghanimah budak yang banyak sekali. Maka Fatimah itu mengatakan, "Ya Abi, buat saya dikei satu budak saja untuk membantu ya ke rumah tanggaan saya." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai anakku, maukah aku ajarkan kalimat yang kalau kamu membacanya itu sama dengan 1000 pembantu?" Apa kalimat itu? Ini adalah tuqawiyu jasadahu wa nufusahu wa qalbuhu. Ya, ini adalah kalimat yang bisa menguatkan jasad, menguatkan jiwa dan menguatkan hati. Apa kalimat itu? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kira-kira setiap hari kita membaca apa enggak? Tapi jenengan cik lemas, cik mager. Ya. Ini karena apa? Hikmahnya tidak nyampe. Karena Fatimah Az-Zahra ketika membaca tadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, maka dilipat gandakan semua aktivitasnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan mempunyai kerentak untuk berubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Jadi kita harus berubah tadi. Kalau kita melihat mbah-mbah kita itu tidak gemregah untuk kemudian merebut kemerdekaan, ya mungkin kita masih dijajah Belanda. Satu-satunya negara yang merebut negara itu dari penjajah tanpa diberikan oleh penjajah itu cuma Indonesia. Iya benar. Malaysia kan diberikan oleh Inggris. Ya, Spanyol, Filipina itu diberikan oleh Amerika Serikat setelah dijajah Spanyol sekian ribu tahun. Jangan lihat Thailand tidak pernah dijajah. Myanmar, Kamboja dijajah, Indochina itu dijajah oleh Perancis. Merdekanya apa? Diberikan semua oleh pemerintah Perancis. Ya. Kemudian Arab Saudi dibantu oleh Colonial Reference untuk merebut negara di negara Turki. Siapa yang membantu? Amerika dan Inggris. Nah, hampir semuanya dibantu. Yang merebut sendiri siapa? Indonesia. Ya enggak? Karena apa? Kebanyakan dari kita itu mempunyai jiwa patriot yang luar biasa. Meskipun ada yang gedibal, kemudian ya melok londo, tapi ada juga yang kemudian mereka itu pantang menyerah berhadapan face to face dengan penjajah.
Ya, karena dalam setiap negara mesti ada ya pengkhianat dan ada juga berjuang itu mesti ada. Kemudian ayat yang kedua, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Dan kemudian ketika Luqman memberikan mauidhahnya kepada anaknya li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Kemudian beliau memberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti. Jadi intinya kita itu beragama adalah menegakkan akidah iqamatut tauhid, yaitu menegakkan tauhid. Supaya apa? Ifradullah bil ibadah. Ketika kita beribadah, kita harus ya memenuhi semua rukun ibadah dengan apa? Hanya menyembah pada Allah. Jangan tahu rukun ibadah ada berapa? Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah khauf. Khauf itu takut. Yang kedua itu adalah roja. Roja itu apa? Berharap. Kemudian yang ketiga itu adalah mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Jadi rukun ibadah itu ada 3. Pertama khauf, takut kepada Allah. Kedua adalah roja, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah, yaitu cinta pada Allah. Kalau ketiganya diletakkan pada selain Allah, itu akan jadi musyrik. Misalnya jenengan masuk kepada perguruan Joyo Kawijayan, tahu ya Joyo Kawijayan, Ben Sakti itu loh. Ya, biasanya kalau orang sakti itu pada akhir daripada perhelatannya, ritualnya, ya ada lelakunya, yang paling terakhir apa? Biasanya berkorban. Berkorbannya dengan nyembelih ayam cemani. Kemarin tuh ada pasien saya itu pun mencari bukan ayam cemani tapi ayam yang putih meles. Kira-kira enak enggak? Putih meles sih ada apa enggak? Jenggernya itu putih ada enggak? Ya ora enak. Ya kalau menurut Asmuni itu hil yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Dan dia mencari sampai 3 tahun. Stres dia mencari ya pitik yang kemudian putih meles. Kalau ayam cemani kan cenggernya bisa hitam kan. Tapi kalau yang putih angel. Sampai datang ya ke pasar Unggas di Moro. Ya, atau yang beji Tulungagung. Ya, atau kemudian di Seplindit Malang. Kira-kira enak apa enggak? Ya, orang enak Mas mesti. Yang putih meles itu enggak ada. Ujung-ujungnya apa? Stres dia. Ya. Setiap lihat pitik langsung mutah, lihat putih langsung mutah. Karena mutah itu reaksi daripada penolakan. Kayak ibu hamil itu gampang mutah kan usia di bawah 3 bulan. Karena perasaannya tuh ya enak di elu, ndak enak di gue dong. Wong podo-podo enake aku sing menanggung akibatnya. Paham ya ini ya? Jadi perasaan ibu itu kalau dia hamil itu jadi pewegel yang sampai. Malah ada ibu hamil itu mampu keringet bojone itu kadang-kadang pewegel. Iya apa enggak? Dan nyidamnya itu aneh-aneh. Saya pernah punya pasien tuh nyidamnya apa? Mas, aku tukokno bakso. Kebetulan saya waktu itu di Surabaya ya. Ya. Nanti baksonya itu yang cedak keputih itu loh. Cedak ITS sana. Dan penjualnya harus gundul. Bengi-bengi kon golekne ya sego goreng, cedak keputih, terus uangnya gundul. Digoleki jam 3 baru ketemu. Ya, yang cedak ya pantai daerah keputih itu baru ketemu. Mbok wis ketemu bojone mulih menjelang subuh, aku wis ngantuk Mas tak pangan kowe. Ya. Jadi kadang-kadang ya nyidamnya itu aneh. Jadi reaksi muntah itu adalah reaksi penolakan sebenarnya. Jadi kalau ada orang muntah berarti dia itu sebenarnya tidak suka ya kepada keadaan tadi. Kalau berdegeli itu berarti dia itu simbol kalau dia itu punya masalah tadi tidak selesai-selesai. Kok jenengan punya utang amen ditagih debt kolektor
Ya, sedangkan kemudian untuk nyaur juga tidak ada, rekening juga sudah menipis, kebutuhan juga banyak, no way out, penyakitnya cuma satu, apa bedegli. Mulai kalau jenengan itu kemudian bisa be all pada pagi hari kok lancar jaya, itu berarti jenengan tidak punya persoalan apa-apa. Ya, wong desa itu kan begitu kan. Ya, kalau be all itu kan panjang-panjang sehingga benar-benar sehat. Kalau jenengan saya yakin dia aku enek mentrete didik. Ya, karena apa? Banyak pikiran itu bisa dilihat hanya dengan BL saja. Memang tai itu tidak punya harga diri. Tapi kira-kira kamu jenengan ya, berani menginjak tai apa enggak? Loh, tai itu tidak punya harga diri, Pak. Tapi kalau jenengan menginjak, kira-kira jenengan wani no mboten? Ora wani. Ya. Karena itu la tusyrik billah, maka jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang menyekutukan Allah itu repot nanti. Coba kalau jenengan datang ke paranormal, kemudian ditanya, "Loh jenengan nyapa kok lorone gak mari-mari?" Mesti paranormalnya mengatakan sampai itu dijeges oleh tonggone sampean. Iya apa enggak? Ya itu sebenarnya cara setan untuk apa? Adu domba sebenarnya. Ya, dari kesirikan itu ujungnya adu domba, ujung-ujungnya apa? Perselisihan. Kalau sudah perselisihan apa geger akhirnya terpecah belah. Kemarin itu di Pemalang, FPI itu menghadirkan Habib Rizik, itu kemudian kan diserbu oleh PWI LS kan. Ya, pasukan Wali Songo, ya, Laskar Fisabilillah itu loh. Itu kan sama-sama NO-nya kan. FPI kan NO juga kan. Amaliyahnya kan setiap hari juga menggunakan ya ngajinya dikeraskan. Kemudian juga kunut, ya tahlilan juga. PWI juga begitu, sama-sama nahdlinya. Ini kemudian karena kepentingan saat diadu domba. Kecuali lawannya grip gitu ya cek rodok sepadan. Itu lawannya podo koncone dewi. PWI-nya meneriakkan Allahu Akbar, FPI-nya juga Allahu Akbar. Itu Allah yang pundi gitu loh. Iya mana? Sedangkan rukun ibadah kan ada 3. Peti, berharap, kemudian terseno dumateng Allah. Kalau terseno dumateng yang lainnya itu sebenarnya bukan ibadah. Ibadah itu ada 2, mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh itu adalah yang ritual, kayak sholat, puasa, zakat, sing ada aturannya. Kemudian kalau ghairu mahdoh, yaitu adalah ibadah yang ya di luar ritual, tersenyum, menolong sesama, amar ma'ruf nahyu anil mungkar, ya tawasobil haq tawasobil sober, husnul jiran, berbuat baik pada tetangga, tu'inu ma'al akhar, menolong orang yang lain. Nah, ini semuanya ini merupakan ghairu mahdah. Tersenyum saja itu sudah sedekah. Jadi jenengan yang pasar template ambek goyang guyu sedekah wis akeh. Cuma sampai nanti dicekal petugas puskesmas ya obatnya mesti entek. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, inilah ya yang kemudian harus menjadi perhatian kita ketika kita kemudian beribadah, maka ibadah itu harus berdasarkan ya kepada ya tauhid. Inna syirka ladulmun azim. Karena kesirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sekarang ini kan mulai ya ada orang yang kemudian di Kabupaten Blitar banyak orang yang mengubah kepercayaannya dari Islam menjadi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 78 grup 78 yang mlebu viral. Iya apa enggak? Ya sedangkan mereka itu ya jenengan tahu pusatnya Sabto Darmo yang paling besar. Sabto Darmo kan diciptakan di Pare kan. Sumarah itu diciptakan di Yogyakarta tahun 30-an. Dan anehnya pengikut yang paling banyak itu kok Blitar ya. Ya, yang paling banyak Blitar. Ya, yang paling mengadop itu banyak orang-orang Blitar. Sumarah, Islam Sejati, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gandule Mbah Darmo, Gato Loco ya dan sebagainya. Itu kepercayaan-kepercayaan ya. Jenengan tahu buku Gato Loco sama Darmo Gandul itu kemudian penerbitnya dari mana?
Penerbitnya itu Jalan Patimura Kediri. Berarti apa? Kitabnya itu banyak diproduksi di Kediri. Kalau Kediri berarti kan AG itu nih. Ya, kalau AG berarti ya banyak pengikutnya itu di daerah AG tadi. Jadi kalau ada yang mengganti cuma 78 itu titik, tapi diviralkan kan kalau kelihatannya banyak kan, itu akan mempengaruhi daripada generasi muda kita. Wes, kau gak Islam-Islaman, sunat-sunatan, aku tak kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ujung-ujungnya apa? Ateis nih. Ya, karena apa? Meninggalkan syariat sholat, meninggalkan syariat puasa. Puasa yang benar-benar diubah menjadi puasa ya yang bid'ah. Pernah saya dapat pasien itu pejabat ya, yang dia itu gila gara-gara ngelakoni topo ngidang. Tahu ya topo ngidang? Udo mlebu lereng Gunung Kelut ya, kemudian dia itu ya hidup di situ. Nah, biasanya turu yang spring bed ya, moro-moro ya turu yang alas ya, telanjang lagi ya, namanya topo udo atau topo ngidang. Mangane hanya ya rumput dan dedaunan saja. Ya kalau dia kemudian sendiri di dalam hutan ya sesuai kesurupan loh. Ya ketika kesurupan di bawah ya diru'yah ya memang hilang. Tapi kemudian keyakinannya yang dangkal itu membuat dia sering kemudian mengalami kesurupan berulang. Siapa yang bisa mengobati? Ya dirinya sendiri. Dengan apa? Iman dan ketakwaan. Kalau tidak iman dan takwa, ya balik meneh setan. Karena setan itu hanya bisa masuk melalui, dulu pernah kita bahas ya, 3 tahun yang lalu kita membahas kitab tentang tanda-tanda masuknya setan. Itu kitab yang kita baca dulu ya. Ya, mungkin jenengan sing lawas, cek kelingan ya, sing anyar-anyar mungkin ya, bisa ahli kabeh. Dulu ada hampir 36 pintu masuknya setan. Ya, dari marah sampai kemudian orang itu melakukan ya kejahatan. Dan kenapa kok bisa marah? Kenapa kok bisa hasad? Kenapa kok bisa serakah? Kenapa kok bisa tidak menjaga lisan? Itu karena imannya kurang kuat. Jadi yang intinya masuknya setan itu karena kesirikan. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita kemudian melihat banyak orang yang melakukan kesirikan, coba kemarin itu, ketika kemudian ada perhelatan sebuah perkawinan, itu didatangkan miniatur daripada keretanya Nyi Roro Blorong, Nyi Blorong sama Nyi Roro Kidul. Kemudian mereka tabaruk itu apa? Minta berkah kepada keretanya tadi. Nah itu kalau disut oleh ya televisi, disut oleh media massa, kemudian di breakdown, diviralkan di dunia maya, kira-kira korbannya siapa? Wong tuwek apa anak-anak? Ya, wong tuwek apa remaja? Ya, wong tuwek apa pemuda? Pemuda. Semua yang masih polos itu akan mengikuti. Oh, ngono ndak popo karena apa? Dilakukan oleh pejabat. Ya apa ndak? Sedangkan para dai bentino bengok-bengok yang masjid sing enom ora enek. Kabeh wis kewut kabeh. Iya apa ndak? Sing enom ora enek sing gelem ngaji. Sing di bawah 20 loh ya. Kabeh semua kan di atas 20 tahun. Ini piro dan umur dan? Nah, 28 expired ya. Ya. Bayangkan ya, ada yang kemudian ya di bawah itu ya anak-anak yang ngaji itu sulit sekali. Ketika menonton tayangan tadi, maka mereka mengatakan, "Oh, ini mubahah, ini boleh." Ujung-ujungnya apa? Terjadi talbisul haqqo bil batili, yaitu tercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Cara berpikirnya jadi keliru. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, ya insya Allah kita teruskan minggu depan ya, karena sudah adzan, waktunya sudah habis. Sebenarnya ya, pesannya Luqman itu banyak sekali ya di dalam surah Luqman tadi. Cuma kita dalam satu poin saja ya sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Masih 9 menit ya menuju iqomah.
Wonten sing ditangletaken Mbok menawi. Pak Pri, Mbok menawi wonten sing ditangletaken. Insya Allah kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita tutup dengan doa. Moga-moga kita senantiasa mendapatkan kebarokahan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ghsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitaha, wa la sa'rana ala man dhalamana, wa ansurna ala man adana, wa la taj'alid dunya akbara hamina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina bi dhunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.